Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor saham yang harga komoditasnya hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari di analisa video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Yang kita lihat saat ini adalah harga komoditas saat ini yang real time, tapi sudah tutup atau closing semua, dan bisa kita lihat pada penutupan hari Jumat kemarin harga minyak dunia bergerak naik lumayan tinggi 2% lebih dan 4% lebih untuk Brent oilnya. Bisa kita lihat untuk gas juga naik lumayan tinggi, nikel juga naik, jadi rata-rata untuk sektor ini naik lumayan tinggi. Dan kenaikan harga minyak dunia dipicu karena Moskow atau Rusia bakal pangkas produksi. Sekarang kita coba lihat bagaimana potensi saham-saham di sektor minyak minggu depan. Yang pertama bisa kita lihat Medco hari Jumat kemarin turun 0,89% ke harga 1110. Dan penurunan ini membuat Medco saat ini turun mendekati support di 1100. Dan secara tren jika kita lihat walaupun bergerak turun, Medco trennya masih oke. Setiap kali masih kuat berada di atas support di EMA 50 yang saat ini berada di harga 1070. Jadi untuk tren jangka menengah, Medco sebenarnya trennya masih bergerak uptrend. Jadi bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, Medco terus bergerak naik dan sampai saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi untuk Medco selama masih kuat di atas garis EMA 50, menurut saya Medco masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk Medco ini, walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150, pertimbangkan untuk take profit atau cut loss apabila garis EMA 50 ternyata terlewati. Karena garis EMA 50 150 jaraknya lumayan jauh. Karena apabila garis EMA 50 terlewati, Medco berpotensi lanjut turun menuju garis EMA 150 yang saat ini jaraknya di harga 910. Jadi saat ini bisa kita lihat resisten kuat saat ini masih di 1200. Dalam beberapa minggu terakhir ini Medco berhasil naik dari harga 1100 tapi belum sempat naik kembali mengetes harga 1200. Baru mencapai harga 1165, Medco ternyata gagal naik dan kembali turun mengetes harga 1100. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun turun 0,89% hari Jumat kemarin, terlihat ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat masih masuk akumulasi, dan satu minggu terakhir secara keseluruhan asing juga masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Medco memang masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 1100. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, masih bisa coba pantau di sekitar 1100 sampai garis EMA 50. Karena sebelumnya juga Medco sempat turun bawah harga 1100 dan turun kembali mengetes support di EMA 50 ini. Tapi bisa kita lihat support EMA 50 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Medco. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 1100 atau garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman masih hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena potensinya saya lihat masih oke selama garis EMA 50 belum berhasil ditembus oleh saham Medco. Jadi potensinya untuk balik kembali mengetes harga 1200 menurut saya masih besar. Apalagi harga minyak dunia masih bergerak naik. Akra bisa kita lihat saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1400. Tapi memang ini belum terkonfirmasi bahwa garis EMA 50 terlewati untuk konfirmasinya. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten. Karena candle hari Jumat kemarin terbentuk doji sehingga ini belum terkonfirmasi break. Jadi harga memang saat ini berada di atas garis EMA 50, tapi kita harus tunggu konfirmasi hari Senin depan. Apabila hari Senin depan terkonfirmasi terbentuk candle hijau di atas garis EMA 50 baru terkonfirmasi break. Tapi jika kita lihat saat ini support kuatnya di 1330. Karena beberapa kali menyentuh support ini Akra masih bisa bertahan.
dan saat ini kembali rebound. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 1450. Karena beberapa kali berhasil rebound dari support 1330, mencoba untuk break harga 1450, Akra masih gagal break sehingga trennya saat ini bergerak sideways. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary terlihat pada pedagang hari Jumat kemarin walaupun tidak naik dan turun, terlihat ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat 4 hari terakhir masih masuk akumulasi saham Akra ini. Jadi dari data yang kita dapat, Akra juga menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu di sekitar garis MA50 di harga 1390 sampai harga 1400. Jadi apabila Akra minggu depan masih kuat berada di atas target harga ini, masih bisa coba entry untuk swing trade. Jadi target take profit tetap di harga 1450. Apabila masih mencoba break gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit atau hold saja selama garis MA50 tidak terlewati. Untuk ELSA bisa kita lihat secara teknikal atau secara grafik tidak sebagus teman-temannya. Walaupun Akra saat ini belum terkonfirmasi break garis MA50, minimal Akra masih berada di atas garis MA150. Sedangkan ELSA bisa kita lihat saat ini sudah berada di bawah garis MA50 150. Jadi secara tren saat ini sebenarnya ELSA trennya sudah mulai bergerak downtrend. Tapi jika kita perhatikan dalam satu minggu ini ELSA masih berusaha untuk naik kembali di atas garis MA150 yang saat ini berada di sekitar harga 322. Dan garis MA50 bisa kita lihat ELSA itu berada di harga 330. Dan garis MACD saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Untuk ELSA bisa kita lihat pada pedagang hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, terlihat ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham ELSA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba pantau saham ELSA masih oke. Tapi entry apabila memang ELSA terkonfirmasi berhasil naik di atas garis MA 150. Apabila masih belum berhasil naik, sebaiknya wait and see dulu. Apalagi ternyata mulai bergerak turun, sebaiknya jangan entry. Karena saya lihat apabila gagal break garis MA 150, ELSA berpotensi untuk lanjut turun menuju harga 300, yang merupakan support yang lebih kuat untuk saham ELSA. Jadi bisa kita bandingkan ketiga saham ini. Untuk Medco dan Akra trennya lebih baik daripada saham ELSA. Medco dan Akra juga dalam satu minggu terakhir masih diakumulasi asing, sedangkan ELSA bisa kita lihat masih terus didistribusikan oleh asing. Jadi secara teknikal kedua saham tadi lebih baik. Secara bandarmologi kedua saham itu juga masih ada akumulasi, sedangkan ELSA secara teknikal masih kurang baik dan masih terus ada distribusi. Jadi apabila teman-teman harus pilih salah satu, paling aman menurut saya adalah Medco atau tunggu Akra berhasil untuk konfirmasi break garis MA50. Sedangkan untuk ELSA masih bisa dipantau karena kita nggak tahu pergerakan minggu depan. Apabila minggu depan ELSA berhasil break garis MA150, masih bisa coba entry. Jadi itu bedanya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga atas dan saat ini masih hold, menurut saya masih bisa hold selama masih kuat di harga 300. Tapi apabila teman-teman lihat harga 300 lewati, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.